Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum dan hak asasi manusia yang bertemakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Perkenalkan, nama saya Obi Yuda Prasetya, NIM A1A 319.022. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah kasus ataupun sebuah fenomena yang mana masa pandemi COVID-19 warga yang takut mengeluarkan pendapat, yang mana dilansir dari suarajawatimah.id. Dalam beberapa waktu belakangan masyarakat takut untuk mengeluarkan pendapat dan juga kesulitan melakukan aksi demonstrasi. Hal tersebut tergambar dari hasil survei teranyar yang dilakukan Indikator Politik Indonesia bertajuk Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi. Dari hasil survei yang dilakukan Indikator Politik, sebanyak 21,9% responden sangat setuju jika di era kekinian semakin takut menyatakan pendapat. Kemudian agak setuju 47,7%, sedangkan yang kurang setuju 22% dan tidak setuju sama sekali 3,6%. Ini sebuah alarm. Kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, seperti yang dilansir dari Suara.com dalam sebuah diskusi virtual pada Minggu 24 Oktober 2020. Padahal menurut Burhanuddin, Indonesia dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi sudah semestinya memberi tempat untuk berbicara bagi masyarakat, terlepas pembicaranya itu berkualitas atau tidak. Apapun pendapat mereka, pro atau kontra, dalam demokrasi harus mendapatkan tempat yang sama dengan mereka yang pro pemerintah, ujar Burhanuddin. Selaras dengan itu, Burhanuddin juga mengungkapkan adanya pendapat dari sebagian besar masyarakat yang mengaku jika kekinian semakin sulit melakukan demonstrasi. Berdasar hasil survei, setidaknya tercatat 20,8% responden sangat setuju jika kekinian semakin sulit melakukan demonstrasi. Selanjutnya, 53% agak setuju, sedangkan 19,6% tidak setuju, serta 1,5% menyatakan tidak setuju sama sekali. Sebagai informasi, Indikator Politik Indonesia melakukan survei sejak tanggal 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancari melalui penelpon. Jika kita sandingkan dengan fenomena di atas, sungguh berbanding terbalik dengan kebebasan berpendapat dalam hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi masyarakat dan melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk dalam kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat 1, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan juga setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat di muka umum merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia.
Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Pada hakikatnya, hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak kebersamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir